Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini, tepatnya di tanggal 23 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita duduk di tempat ini dalam rangka pembahasan sebuah buku kecil dengan judul Keajaiban 10 Hari Pertama Bulan Zulhijjah. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di saat ini itu mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis terkait dengan orang yang datang ke masjid untuk mengajar atau untuk belajar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Jadi mungkin kita belum sempat menunaikan ibadah haji tahun ini, tapi karena kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, maka itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar, bahkan setara dengan pahala ibadah haji. Karena itu sebelum membahas buku ini, terlebih dahulu ada pendahuluan yang ingin kami sebutkan terkait dengan beberapa sebab atau beberapa faktor yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif halaman 335 sampai 337. Kami mengutipnya secara ringkas. Kata beliau rahimahullah, wa'lam
anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbabin. Ketahuilah bahwa pelipat gandaan pahala terhadap amalan-amalan itu dengan beberapa sebab. Ya, tidak ada di buku ya, ini hanya pendahuluan saja. Ya. Jadi kata beliau bahwasanya ya, pelipat gandaan terhadap pahala dari amalan-amalan yang dilakukan itu dengan beberapa sebab. Yang pertama atau diantaranya kata beliau minha syaraful makanil ma'muli fihi dhalikal amalu kal haram walidhalika tudha'afu as-salatu fi masjidai Makkah wal Madinah. Di antara sebab amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan tempat di mana seseorang itu melakukan amalan, atau kemuliaan tempat di mana amalan itu dilakukan, seperti di tanah haram. Ya, ini dua, atau ini tempat yang sangat mulia. Ya, jadi kemuliaan tempat di mana amalan itu dilakukan, seperti di tanah haram. Karena itu kata beliau, salat yang dilakukan di dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fima siwah minal masajid illa al masjidal haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada salat 1000 kali di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya, jadi satu kali salat di Masjid Nabawi, apakah itu salat wajib atau salat sunnah, ya, itu senilai dengan 1000 kali salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Karena kalau di Masjidil Haram itu berapa kali? Di masjid lain baru 1 kali salat, di Masjidil Haram 100.000 kali. Ya, keutamaan yang sangat besar. Dan ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan, yaitu kemuliaan tempat di mana amalan itu dikerjakan. Yang kedua, kata beliau, syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Ya, kemuliaan waktu ketika seorang melakukan amalan. Kasyahri Ramadan wa asyri Dzulhijjah. Ya. Seperti bulan Ramadan. Demikian juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini insyaallah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, karena itu ketika seorang melakukan amalan-amalan di musim-musim ini, di waktu-waktu ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Seperti kalau seorang bersedekah di hari Jumat. Ya. Itu berbeda dengan sedekah yang dilakukan di hari-hari lain. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari lain
itu seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena itu hari yang mulia. Iya. Berbeda amalan yang dilakukan di bulan Ramadan dengan amalan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ya, berbeda amalan ya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan amalan yang dilakukan di luar hari-hari tersebut. Kenapa? Syarafuz zaman. Karena kemuliaan zaman, kemuliaan waktu ketika seorang melakukan amalan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, wa minha syaraful amili 'indallahi wa qurbuhu minhu wa kasratu taqwa. Syaraful amili 'indallahi wa qurbuhu minhu wa kasratu taqwa. Kemuliaan orang yang melakukan amalan tersebut. Ya. Kemuliaan orang yang melakukan amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta ketakwaannya. Nah, karena itu para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun hebatnya amalan seseorang, ya, dari selain sahabat itu tidak bisa menyamai amalan para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadim. Ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian yang mampu menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menyamai satu mud. Ya, kebaikan para sahabat. Satu mud, ya, seperti 2 telapak tangan. Ya. Wala nasifah, tidak pula setengahnya. Ya. Ini karena apa? Karena kemuliaan mereka. Ya, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian menyempurnakan 70 umat. Ya, antum khairuha. Kalian, kata Nabi, yang paling baiknya. Dari umat yang paling baik, dari umat yang pernah ada adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini ya sebab sehingga amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab adalah kemuliaan waktu. Ya, kemuliaan waktu ketika seorang melakukan amalan seperti bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ya, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, karena itu sebagaimana ya penulis kutip di sini di halaman 6 ucapan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah. Beliau berkata, "Kanu yu'azzimuna salasa asyarat." Dahulu ya, para as-salaf, para sahabat itu senantiasa mengagungkan 310. Ya, mereka betul-betul memaksimalkan 310 ini. Memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Apa 310 itu? Ya, al-ashral akhir min Ramadan. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan.
wal ashral awal min Dzulhijjah. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga, wal ashral awal min Muharram. 10 hari pertama bulan Muharram. Ini 3-10 yang mereka betul-betul maksimalkan dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Ya. 10 hari terakhir Ramadan ini sudah berlalu bersama dengan kita. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar amalan-amalan yang dilakukan di waktu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama bulan Zulhijjah inilah yang akan kita hadapi. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa memiliki tekad. Apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari-hari tersebut, maka kita berusaha untuk memaksimalkannya dengan sebaik mungkin. Ya. Kita harus punya target. Apa yang akan kita lakukan di hari-hari tersebut. Kalau di 10 hari terakhir Ramadan, kebanyakan di antara kita, di antara kaum muslimin melakukan i'tikaf. Ya. Konsentrasi beribadah kepada Allah untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, walaupun di sana tidak ada syariat i'tikaf, ya, tapi hendaknya kita juga berusaha memaksimalkannya dengan baik, mengisinya dengan amalan-amalan saleh. Sebab itulah hari-hari di mana amalan saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut itu adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 3-10 yang diagungkan oleh mereka. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ya, tentunya setelah bulan Zulhijjah. Nah, kemudian kita masuk di bagian pertama dari buku ini, yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dihormati. Ya, bulan yang dihormati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, 12 bulan. Iya. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati. Ya. Bulan yang dihormati, bulan yang dilarang, ya, seorang melakukan peperangan. Jadi kalau peperangan saja dilarang, apalagi kalau melakukan pembunuhan atau kezaliman, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, ini bulan haram. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kalian menzalimi, menganiaya diri kalian dalam 4 bulan tersebut. Kata Imam Qatadah rahimahullahu taala bahwasanya, ya,
kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, di bulan-bulan haram tersebut, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun kezaliman itu diharamkan di setiap saat, namanya kezaliman, tapi ketika dilakukan di bulan-bulan haram ini, maka dosanya akan lebih besar. Dan itu juga disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, bahwa kezaliman, dosa-dosa yang dilakukan di bulan tersebut itu lebih besar. Karena bulan ini merupakan bulan yang dihormati. Bulan yang dihormati. Nah, apa 4 bulan yang dihormati tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan, menjelaskan atau menyebutkan tentang 4 bulan ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, beliau bersabda, "Inna zamana kadistadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ar minha arba'atun hurum." Sungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya, yaitu pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Jadi dari 4 bulan ini ada 3 bulan yang berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. 3 bulan yang berturut-turut ini adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudar, dan ada bulan Rajab, Rajab Mudar, yaitu Rajab yang diagungkan oleh suku Mudar, dihormati oleh suku Mudar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, itu terletak antara Jumada dengan Sya'ban. Jadi ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sekarang kita bulan berapa? Zulqa'dah. Berarti ini bulan haram ini. Harus dihormati. Jangan melakukan hal-hal yang diharamkan. Sebab itu dosanya lebih besar. Kita sekarang berada di bulan haram, bulan Zulqa'dah. Setelah itu masuk bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kemudian ada nanti bulan yang berpisah, yaitu bulan Rajab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan bulan haram sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab yang terletak antara Jumada dengan Sya'ban. 6. Kemudian ada beberapa keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu bisa dilihat di halaman 10. Di antara keutamaannya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali pasti memiliki keutamaan. Misalnya wasyamsi waduhaha, wasyams, demi matahari. Matahari ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Besar dari sisi bentuknya dan juga sangat besar dari sisi manfaatnya. Coba kalau tidak ada matahari.
tidak akan ada kehidupan. Ya. Demikian juga wal-lail. Ya. Demi malam. Ya. Demikian juga wal qamar, demi bulan. Ya. Demikian juga yang lainnya. Wal asr, demi masa. Semua objek yang digunakan Allah untuk bersumpah itu pasti memiliki keutamaan, besar manfaatnya. Ya. Besar manfaatnya. Termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi fajar, walayalin ashar, dan demi malam yang 10, wasyaf'i wal watar, dan yang genap serta yang ganjil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir, kata beliau, innal ashra ashrul adha, wal witr yaum arafah, wasyaf'a yaumun nahar. Yang dimaksud dengan al-ashr 10 adalah 10 hari ya pertama bulan kurban, ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-witr yang ganjil adalah hari Arafah. Adapun yang dimaksud dengan asy-syaf' yang genap adalah hari An-Nahr, yaitu 10 Zulhijjah. Nah, karena itu datang penafsiran ya sebagaimana disebutkan di sini, yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga Ibnu Zubair, Mujahid, dan beberapa ulama as-salaf. Ya, mereka menafsirkan bahwasanya ya makna ya walayalin asyr di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Dan banyak di antara para ulama salaf yang menyebutkan hal tersebut. Ya, seperti Mujahid, Masruq, Ikrimah, ya, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan selainnya. Mereka menyebutkan ya bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, maka ini keutamaan yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan hari-hari atau malam-malam ya pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, kemudian yang kedua dari keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah yang kita sebutkan tadi. Ya. Yang kita kutipkan tadi ucapan dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala, bahwasanya salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan waktu ketika seorang melakukan amalan. Ya, ketika seorang melakukan amalan. Dan ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Ya. Tidak ada hari-hari al-amalus salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Ya. Di mana amalan saleh itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama
bulan Zulhijjah. Jadi Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari. Ya, artinya hanya hari-hari ini saja. Di mana amalan itu ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya hal ini, maka para sahabat langsung teringat dengan sebuah amalan ya yang paling utama. Ya, yang merupakan puncak dari seluruh amalan, yaitu jihad. Ya. Ketika seorang berjihad dan dia mati syahid, itu dosa-dosanya langsung diampuni. Ya. Bahkan orang yang mati syahid itu ingin kembali lagi ke dunia kemudian mati syahid lagi. Ya. Ingin kembali ke dunia untuk mati syahid lagi. Saking utamanya amalan ini. Nah, karena itu mereka langsung mengatakan, qalu walal jihadu fi sabilillah. Ya. Tidak pula jihad di jalan Allah bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Dan tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih. Ya. Kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya. Tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali. Ya. Dia mati syahid. Ya. Dia mati syahid, hartanya juga habis. Ini baru bisa ya menyamai atau mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu bacaan Al-Quran, ya, sedekah, ya, salat, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan saleh yang lainnya, itu semua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya kita memiliki ya azm. Ya. Kita harus memiliki azm. Kita harus memiliki tekad ya, untuk betul-betul memanfaatkan bulan ini. Memanfaatkan hari-hari tersebut. Ya. Kenapa kita tidak punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran di hari-hari tersebut? Ya. Walaupun tidak ada ya anjuran khususnya, tapi ya ini ya harusnya kita memiliki azam untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan saleh. Ya. Perbanyak berinfak, bersedekah. Ya, termasuk nanti akan disebutkan seperti puasa. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita bisa i'tikaf, kita bisa fokus meninggalkan pekerjaan kita. Ya. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kenapa kita tidak bisa mengurangi kalau tidak bisa meninggalkan secara total? Kita mengurangi sebagian dari aktivitas kita, kita atur dengan sebaik mungkin supaya kita apa? Bisa konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan saleh. Memperbanyak amalan-amalan saleh. 6. Kemudian yang ketiga, dari keutamaan bulan Zulhijjah, bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan penutup dari bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu bulan-bulan haji. Ya, bulan haji itu ada 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya.
Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ya. Beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan ya bulan-bulan yang dimaklumi adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Ya. Jadi bulan Zulhijjah ini merupakan penutup dari bulan-bulan yang dimaklumi. Nah, kemudian ya 10 hari pertama Zulhijjah merupakan hari yang disyariatkan untuk memperbanyak berzikir. Ya, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki, terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, banyak bersyukur kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ya. Sebab zikir itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu ya ada syukur dengan lisan, dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tak kala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27 dan 28, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru. Iya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari yang telah ditentukan. Ya. Fi ayyamin ma'lumat. Nah, nanti akan disebutkan apa makna dari ayyamin ma'lumat. Iya. Supaya mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ya atau pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Iya. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa konsekuensi ya atau keharusan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat tersebut. Itu konsekuensi nikmat Allah. Ya, keharusan pada nikmat Allah yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu rukun syukur yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Dan banyak keutamaan yang lain dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya. Dan ada risalah khusus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, khusus terkait dengan hari Arafah. Ya, hari Arafah. Dan mungkin ini bagus ya nanti ya
dibuatkan kajian khusus membahas risalah ini. Kalau saya tidak salah ini asalnya khutbah beliau, kemudian ditulis menjadi sebuah risalah. Ya, judulnya adalah Fadailu Yaumi Arafah. Keutamaan hari Arafah. Ya. Dan di sana beliau menyebutkan beberapa keutamaan terkait dengan hari Arafah. Dan ini insyaallah bagus dibuatkan mungkin kajian khusus terkait dengan hal tersebut. Mungkin mendekati hari Arafah supaya kita ketahui tentang keutamaan yang sangat besar pada hari tersebut. 6. Kemudian yang berikutnya adalah amalan-amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 6. Kita sudah mengetahui keutamaan bulan Zulhijjah. Maka berikutnya kita juga perlu mengetahui apa amalan-amalan yang dianjurkan di hari-hari tersebut supaya kita tidak luput dari keutamaan ini. Dan supaya kita semakin termotivasi untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkannya. Maka di antara amalan yang dianjurkan di hari-hari tersebut, yang pertama adalah memperbanyak berpuasa. Memperbanyak berpuasa. 6. Kenapa? Karena puasa ini termasuk amalan saleh. Bahkan puasa merupakan amalan saleh yang pahalanya tak terhingga. Ada yang tahu rahasianya kenapa puasa merupakan amalan saleh yang tidak terhingga? Ada yang tahu apa rahasianya? Kenapa puasa itu merupakan amalan yang pahalanya tak terhingga? Amalan-amalan yang lain kan disebutkan 10 sampai 7, 700 kali lipat. Tapi puasa tidak. Tidak disebutkan. Amalan yang tak terhingga. Nah, apa rahasianya? Disebutkan oleh para ulama karena puasa ini mengumpulkan 3 jenis kesabaran sekaligus. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Jadi sabar dalam menjalankan perintah yaitu perintah puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan, makan, minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari dan larangan-larangan yang lainnya. Atau hal-hal yang dimakruhkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir atau ketentuan Allah. Orang yang berpuasa pasti lapar, pasti haus. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak perlu kita katakan, kenapa lapar sekali Kak kurasa? Iya, jelas karena puasa. Orang yang puasa pasti lapar karena dia tidak makan. Orang yang puasa pasti haus karena dia tidak minum. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa ini mengumpulkan 3 jenis kesabaran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab," dalam surah Az-Zumar. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang akan diberi pahala tanpa batas. Siapa yang diberi pahala tanpa batas? Orang yang bersabar. Dan ternyata puasa mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Maka itu puasa merupakan amalan yang pahalanya tak terhingga. Pahalanya tak terhingga. Nah,
Jadi memperbanyak berpuasa. Dan puasa termasuk amalan saleh. Bahkan dia merupakan amalan saleh yang pahalanya tak terhingga. Dan Nabi SAW tadi sudah menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya, tidak ada hari-hari di mana amalan saleh itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Berarti amalan saleh apa saja? Di antaranya adalah puasa. Ya. Karena itu kita memperbanyak berpuasa. Ya. Bahkan boleh berpuasa selama 9 hari. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau boleh memperbanyak, mungkin 3 hari, atau 4 hari, atau 5 hari misalnya, atau 7 hari. Dia perbanyak, walaupun tidak full 9 hari. Ya, walaupun tidak full 9 hari, tapi dia perbanyak. Ya. Nah, tapi kalau dia perbanyak, dia fullkan, dia berpuasa full 1 sampai 9, itu tentunya lebih utama lagi. Ya. Karena itu datang riwayat dari sebagian istri Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari Dzulhijjah. 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Demikian juga beliau berpuasa di hari Asyura. Dan beliau juga berpuasa di 3 hari setiap bulannya. Ya. Jadi telah syahad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berpuasa ya di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, mungkin ada yang berkata, ya, bagaimana dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'imal asyra qat. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang dilihat oleh Aisyah. Nah, maka Allah Ta'ala alam, sebagaimana disebutkan di dalam syarah Sahih Muslim dan juga di Aunun Ma'bud syarah Sunan Abu Daud, bahwasanya ya, yang dimaksudkan di situ, yang disaksikan oleh Aisyah, bahwasanya Nabi SAW tidak berpuasa mungkin karena beliau sakit, atau mungkin karena beliau safar, ya, atau kemungkinan yang lain yang ada udurnya sehingga Nabi SAW tidak berpuasa, dan itu yang dilihat oleh Aisyah. Ya. Adapun yang dilihat oleh istri Nabi yang lain, Nabi SAW berpuasa, ya, berpuasa. Nah, dan itulah subhanallah hikmah, ya, di antara hikmah Nabi SAW memiliki beberapa istri. Ya. Karena ada nukilan-nukilan dari salah seorang istri tidak dinukil oleh yang lainnya. Ya. Nah, atau boleh jadi Nabi SAW berpuasa, ya, di sebagian istrinya. Begitu sampai di giliran Aisyah, Nabi SAW tidak berpuasa, sehingga itu yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Ala kulli hal wallahu taala alam, bahwasanya puasa ya di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan hal yang dibolehkan, ya, hal yang dianjurkan. Nah, akan boleh seorang berpuasa ya sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Taib. Kemudian yang kedua adalah puasa di hari Arafah. Ya. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita tidak mampu memperbanyak puasa, ya,
atau tidak mampu sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, maka paling tidak jangan luput di tanggal 9-nya atau di hari Arafahnya. Ya, jangan kita luput di situ. Ya. Sebab ini pahalanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah, ya, radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun, ya. Dosa yang akan terhapus dengan puasa 1 hari. Ya, hanya saja mungkin perlu ditekankan di sini dan digarisbawahi bahwasanya yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa itu terbagi 2. Ada al-kabair dan ada as-saghair atau disebut dengan al-lamam. Ada al-kabair, dosa besar. Ya, dan itu tidak akan terhapus dengan amalan saleh, tapi akan terhapus dengan taubat. Bahkan ada sebagian dosa besar, ya, itu justru menghapus amalan saleh. Seperti apa? Syirik. Ya. Itu tidak akan terhapus dengan puasa 1 hari di hari Arafah. Bahkan justru puasa, ya, 9 Zulhijjah atau hari Arafah ini akan terhapus dengan dosa kesyirikan. Ya, akan terhapus dengan dosa kesyirikan. Nah, itu bahayanya. Ya, dosa syirik akan menghapus. Bahkan bukan hanya, ya, puasa Arafahnya yang akan terhapus, semua amalan yang akan terhapus dengan kesyirikan. Kalau syiriknya syirik akbar. Iya. Jadi yang diinginkan di sini, dosa yang terhapus adalah dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak amalan saleh. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, ya, salat sunnah, dan yang lainnya, berinfak, ya, bersedekah, dan amalan-amalan saleh apa saja. Maka hendaknya kita, ya, senantiasa melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan ibadah haji dan umrah. Wah, ini juga amalan yang sangat luar biasa. Bahkan haji merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ya. Salah satu rukun dari rukun Islam. Nah, hanya saja ibadah haji itu disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya. Bagi siapa yang memiliki kemampuan, mampu dari sisi, ya, finansialnya, ya, sehingga dia punya biaya untuk sampai ke sana. Demikian juga mampu dari sisi fisiknya, ya, dari sisi fisiknya. Nah, kalau perempuan ditambah 1, yaitu mampu dari sisi mahramnya. Ya, harus punya mahram. Kalau tidak punya mahram berarti belum mampu dia. Ya. Nah, jadi harus ada kemampuan. Termasuk juga, ya, tidak ada uzur. Ya. Tapi kalau ada uzur, ya, ada uzur syar'i, maka itu artinya dia tidak mampu. Misalnya, ya, sekarang ini. Ya. Dari sekarang ini, ya, kita belum diizinkan untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kita tidak diizinkan, belum diizinkan untuk menunaikan ibadah haji karena adanya, ya, pandemi misalnya. Terjadi pandemi, adanya virus yang membahayakan.
Ya. Maka tidak perlu kita berputus asa. Jangan berputus asa. Ya. Dan tidak perlu bersedih dari sisi maksudnya karena tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Sebab apa? Di sana ada amalan-amalan yang apabila dilakukan maka nilainya sama dengan menunaikan ibadah haji. Pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Ya. Tidak perlu apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya. Di sana ada amalan-amalan yang bisa dilakukan dan itu pahalanya sama dengan pahala haji. Apa amalan-amalan tersebut? Di antaranya miliki niat yang ikhlas. Ya. Memiliki niat yang baik. Ketika kita memiliki niat yang baik, memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji, walaupun kita belum sempat menunaikan ibadah haji, maka akan tercatat pahala. Kaidah umumnya, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Kemudian disebutkan di dalam surah At-Taubah. Ya. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 92. Ya. Bisa dilihat mungkin di mushafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, tidak ada di buku ya, ini hanya faedah tambahan saja. Ya. 6. Disebutkan di dalam ayat tersebut, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada dosa bagi orang yang datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ya, agar engkau memberikan kendaraan supaya mereka bisa pergi berjihad. Mereka datang, ya, ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW minta difasilitasi untuk pergi berjihad. Ya, qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Kemudian engkau wahai Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak mendapatkan kendaraan untuk menyampaikan kalian, mengantar kalian, membawa kalian ke medan jihad. Ya, tidak ada fasilitas untuk membawa mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'. Maka mereka berpaling. Mereka pulang dalam keadaan mata mereka meneteskan air mata. Ya. Mereka berlinang air matanya. Kenapa? Sedih disebabkan karena tidak mendapatkan apa yang bisa diinfakkan. Ada udurnya. Ya. Ada udur sehingga mereka tidak bisa ikut berjihad. Nabi SAW bersabda tentang orang-orang ini. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum sayran illa wahum ma'akum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ada satu kaum yang kalian tidaklah memotong sebuah lembah, maksudnya tidak melewati sebuah lembah. Ya. Tidak melangkah dengan sebuah langkah kecuali mereka bersama dengan kalian. Ya. Qalu, kata para sahabat, wahum bil Madinah. Padahal mereka di Madinah. Ya. Ini tidak ikut bersama dengan kita berjihad. Mereka ada di Madinah.
Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, mereka bersama dengan kalian. Ya, maksudnya apa? Ya, sama-sama mendapatkan pahala. Ya. Jadi kata para sahabat, wahum bil Madinah. Ya. Padahal mereka di Madinah. Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Habasahumul udhur. Karena mereka tertahan dengan udhur. Ya. Mereka tertahan dengan udhur. Iya. Tapi mereka mendapatkan apa? Pahala jihad. Ya. Nabi SAW menghitungnya sama dengan orang yang berangkat jihad. Ya. Karena itu kalau misalnya kita ya, belum sempat menunaikan ibadah haji, tapi tak kala kita lihat ada orang yang tawaf di Ka'bah, ada orang yang wukuf di Arafah, kemudian kita juga sangat ingin seperti mereka, maka insya Allah akan mendapatkan pahala seperti mereka. Apalagi kalau sudah daftar. Ya. Kalau sudah daftar kan memang betul-betul sudah ada nih niat untuk berangkat. Ya. Tapi karena apa? Karena ada udzur sehingga kita tidak jadi berangkat, maka tetap akan mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laqad khallaftum bil Madinati aqwaman ma anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum wadiyan wala niltum min aduwin nailan illa wa qad syarakukum fil ajr." Thumma qara'a wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian meninggalkan satu kaum di Madinah, ya, yang kalian tidaklah menginfakkan sebuah infak, kalian tidaklah melewati sebuah lembah, kalian tidaklah melukai, ya, mencederai musuh, illa wa qad syarakukum fil ajr, kecuali pasti mereka, ya, bersyirikat dengan kalian dari sisi pahala. Bersyirikat dari sisi pahala. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi dalam surah At-Taubah ayat 92. Ya. Maka miliki niat yang baik. Sekedar niat, ya, seseorang ketika dia memiliki niat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, ya, dan ini juga merupakan motivasi bagi kita, ya, yaitu hadir di majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersegera ke masjid, ya, ada menunjukkan kalau ada taklimnya segera datang. Ya. Man ghada, siapa yang segera ilal masjid, ke masjid. Ya. La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Dia tidak menginginkan sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan. Dia tidak menginginkan sesuatu kecuali hanya untuk belajar. Ya, bukan untuk reuni, ya, bukan untuk ketemu-ketemu, ya. Nah, ya. Tapi dia betul-betul datang untuk belajar. Au yu'allimah, atau datang untuk mengajar. Ya. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala
seperti pahala haji yang sempurna. Ya. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Jadi kita mungkin belum punya biaya. Atau mungkin sudah ada yang daftar haji. Tapi ya, ditakdirkan belum berangkat tahun ini. Ya. Maka ya datang ke majelis-majelis ilmu. Ya. Datang ke tempat-tempat yang di situ dikaji Al-Quran, dikaji hadis-hadis Nabi SAW. Maka itu pahalanya sama dengan pahala haji. Ya. Pahala haji. Nah, demikian juga di antara amalan yang sama dengan pahala haji, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu." Thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang salat subuh berjamaah. Ya. Lalu dia duduk-duduk berzikir kepada Allah. Zikir di sini maknanya luas. Ya. Bisa zikir dengan makna membaca Al-Quran, bisa zikir dengan makna belajar, menuntut ilmu, ada ta'lim. Ya. Bisa zikir dengan zikir yang dipahami secara umum, yaitu ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya. Nah, siapa saja yang salat subuh berjamaah lalu dia duduk ya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Lalu dia salat 2 rakaat. Maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Ya, Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Dan ada beberapa ya amalan-amalan yang lain terkait dengan hal tersebut. Nah, alhamdulillah ya, seperti ya Syekh Ba Musa hafizahullahu taala, ya, itu ada ceramah beliau terkait dengan hal ini. Nah, demikian juga guru kami Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullahu taala, kalau saya tidak salah mungkin di khutbah kemarin, ya, itu beliau juga punya ya khutbah terkait dengan hal tersebut. Amalan-amalan yang menyerupai ya ibadah haji. Nah, jadi tidak perlu ya terlalu bersedih ya, apalagi melakukan hal-hal yang ya melanggar syariat. Nah, ya mencari kambing hitam dan seterusnya. Ya, kambing hitam ya istilahnya. Kenapa bukan kambing putih? Iya, dia mencari ya apa namanya kesalahan-kesalahan ya, padahal dia juga ada kesalahannya. Nah, jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan dan itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian amalan berikutnya adalah memperbanyak bertakbir, bertahlil, ya, dan bertahmid. Nah, ya, ini zikir kepada Allah, bertakbir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Ya. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini. Ya, itu 10 hari pertama Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil. Ya. Apa itu tahlil? Ucapan la ilaha illallah.
Ya. Nah, karena itu keliru. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita ini tidak suka tahlilan. Iya, kita suka tahlil. Karena itu ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Ya. Dan itu zikir yang paling utama. Afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Nah, karena itu perbanyak bertahlil. Ya. Perbanyak bertahlil. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi nanti ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak takbir, Allahu akbar. Perbanyak tahmid, alhamdulillah. Ya. Bahkan disebutkan ya, bahwasanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbiran wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Dulu Abu Hurairah atau Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keduanya keluar ke pasar. Ya, dan keduanya bertakbir. Ya, keluarnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Keduanya bertakbir dan manusia juga bertakbir dengan takbirnya. Ya, bukan berarti bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah memimpin mereka takbir. Ya. Tapi maksudnya memberi contoh kepada mereka sehingga orang-orang yang ada di pasar juga bertakbir. Ya. Jadi tidak dipimpin, tidak dikomandoi. Ya. Tapi Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir sehingga orang-orang yang ada di pasar juga melihat hal tersebut, mereka juga bertakbir. Ya. Karena itu kalau misalnya antum di kantor, ya, masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, silakan takbir. Ya. Mungkin tetangga duduknya bilang, kenapa ini takbir? Besok lebaran kah? Iya. Bilang saya ini bukan lebaran. Ya. Ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah diperbanyak takbir. Ya. Dan ketika kita menghidupkan hal seperti ini, lalu orang-orang juga mengamalkannya, itu juga pahalanya sangat besar. Salah satu sebab dilipat gandakannya amalan. Tak kala kita memberi contoh teladan yang baik kepada orang lain dan mereka juga mengamalkannya. Man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Ini sunnah sudah mulai, ya, dilupakan oleh banyak manusia. Ya, maka kita berusaha untuk menghidupkannya. Ya, senantiasa memperbanyak takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Ya, yaitu takbir yang tidak terikat dengan tempat. Ya, takbir yang tidak terikat dengan waktu. Maksudnya selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tidak mesti selesai sholat. Pokoknya di mana saja kita sambil berkendara, sambil duduk-duduk, ya, sambil kita bertakbir. Nah, karena itu disebutkan di dalam ayat di surah Al-Hajj, ya, situ di halaman 18, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan, ya, fi ayyamin ma'lumat itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya,
10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu makna fi ayyamin ma'lumat. Ya. Dan di surah Al-Baqarah ayat 203 disebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau surah Al-Hajj tadi fi ayyamin ma'lumat. Kalau di sini fi ayyamin ma'dudat. Ya, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud ya fi ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Ya. Hari-hari tasyrik. Nah, karena itu ya, para ulama menyebutkan bahwasanya takbir itu ada dua. Ada yang disebut dengan takbir mutlak. Ya, dan itu sudah boleh sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Dan ada takbir muqayyad, dan itu diawali di subuh hari Arafah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, subuh hari Arafah 9 Zulhijjah. Nah, coba ini biasanya jarang juga ini mengamalkan. Ya. Gimana? Biasa dengar takbir ya di tanggal 9 subuh hari. Sudah ada yang takbir? Belum. Biasanya nanti habis maghrib. Ya. Padahal sebenarnya itu ya, itu dimulainya sejak subuh hari. Ya. Setiap selesai salat subuh, duhur, ya, asar, maghrib, isya di ya 4 hari ini atau di 5 hari. Ya, sampai hari-hari tasyrik. Itulah yang disebut dengan takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak tadi enggak ada, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Naam. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir adalah berkurban pada hari raya Id dan hari-hari tasyrik. Ya, yang paling utamanya yaitu di hari raya Id setelah salat. Ya. Walaupun boleh sampai ya di tanggal 13. Nah, tapi yang paling utamanya yaitu di hari Id. Kenapa? Keumuman ayat fastabiqul khairat. Ya, bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan hari Id itu termasuk hari yang paling baik. Ya. Nah, jadi hari yang paling baik, hari yang paling utama dalam setahun itu hari Id. Ya, hari Id. Nah, karena itu sedikit tadi ada yang lewat tadi, bahwasanya para ulama silang pendapat yang mana yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah 10 hari terakhir Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ya, yang paling utama atau yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena hadis tadi. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Ya. Kemudian di sana ada hari terbaik dalam setahun. Itulah hari An-Nahr, itu hari terbaik. Ya. Kemudian setelahnya itu hari Al-Qarr. Nah, dan ada juga yang mengkompromikan. Kalau malamnya lebih utama 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau siangnya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ala kulli hal, 10 hari terakhir Ramadan sudah lewat. Tinggal kita banyak berdoa, mudah-mudahan amalan-amalan kita di waktu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dipertemukan, diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
supaya kita bisa memaksimalkannya dengan amalan-amalan saleh. Karena banyak juga orang yang bertemu dengan ya hari-hari yang mulia, tapi ya berlalu begitu saja. Ya. Nah, berlalu begitu saja. Nah, tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua. Jangan masih ada waktu. Lanjut. Baik. Kemudian bagian kedua, ya, seputar udahiyah atau kurban. Ya. Udahiyah adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban karena Id, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penulis nukil dari ya Taisir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam, ya, oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Talkhisu Kitab Ahkamil Udahiyati wa Zakah. Iya. Yaitu apa namanya? Risalah yang membahas tentang hukum-hukum seputar udahiyah dan sembelihan. Nah, beliau mengatakan al-udahiyah ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyam 'idil adha bisababil 'idi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Ya. Jadi udahiyah adalah ma yuzbahu min bahimatil an'am, apa yang disembelih dari binatang ternak. Dan binatang ternak itu ya, yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu hanya 3. Onta, sapi, kambing, atau yang sejenis, ya. 6. Iya. Jadi udahiyah adalah hewan yang disembelih, apa yang disembelih dari binatang ternak pada hari Id, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kata-kata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ya penekanan dan digarisbawahi. Ya. Bahwasanya yang namanya kurban itu merupakan ibadah. Ya. Salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya ibadah ya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan dan dia syirik akbar. Syirik besar. Ya. Syirik besar. Nah, kalau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ketika kita berkurban harus didasari dengan keikhlasan. Ya. Harus didasari dengan keikhlasan. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ya. Harus didasari dengan keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Ya. Daging-daging onta dan darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi yang sampai ya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari diri kalian. Ketakwaan didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, karena itu udhiyah adalah apa yang disembelih pada hari raya taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka udhiyah merupakan salah satu ibadah. Ya, namanya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah dan tidak boleh menyembelih karena ingin ya mendapatkan pujian. Kali yang pertama itu syirik besar, yang kedua syirik kecil karena dia termasuk riya. Ya, termasuk riya. 6. Taib, ini tentang makna udhiyah. Ya. Kemudian hukum udhiyah. Ya. Para ulama silang pendapat tentang hukum kurban. Pendapat yang pertama mengatakan wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Ya. Ini merupakan pendapat Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits, dan sebagian dari pengikut Imam Malik, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya fasholli li rabbika wanhar. Ya. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Demikian juga dalam hadis, ya, man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dzabaha falyadhbah. Barang siapa yang menyembelih ya hewan kurban sebelum salat, ya, maksudnya sebelum salat Id, maka hendaknya dia mengulangi dengan kurban yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Di antaranya sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya dan sesuai dengan syariat dari sisi waktunya. Iya. Coba kalau ada orang yang berkurban dengan kuda, bisa? Kan berkurban. Ya, kudanya gemuk, ya. Kuda yang paling bagus lagi dia pilih. Diterima? Tidak akan diterima. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu tidak sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Ya. Demikian juga ibadah itu harus sesuai dengan syariat dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya. Seperti ini. Ya. Jangan kita katakan, oh saya kan mau cepat-cepat. Ya, kalau cepat lebih baik. Ya. Nah, supaya cepat dapat pahalanya, ya, maka dia sembelih memang sebelum pergi salat Id. Ini tidak akan diterima. Ini hanya terhitung sebagai sembelihan biasa, sedekah biasa. Tidak dihitung sebagai udhiyah, sebagai kurban. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum menunaikan salat Id, maka hendaknya dia mengulangi ya, kurbannya. Ya, dia ganti. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Nah, ini perintah. Ya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah. Walaupun ini ada ya kelemahan. Disebutkan man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, ya. Namun disebutkan bahwasanya di dalam sanadnya ada ya sanad yang lemah, ada rawi yang lemah, dilemahkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Ya, ini yang pertama. Ya, mengatakan bahwasanya
kurban hukumnya wajib. Dan yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ya. Dalil yang mereka gunakan adalah yang pertama hadis Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Siapa ya apabila salah seorang di antara kalian atau apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah wa arada, ini kalimat. Ya, ini kata wa arada, dan dia ingin. Kalau ingin wajib atau tidak? Tidak wajib. Ya. Nah, jadi kata Nabi, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Ya. Ingin berkurban. Maka ya hendaknya dia menahan rambut dan kukunya. Ini bagi yang mau berkurban. Ya, tidak boleh dia potong rambut, tidak boleh dia potong kuku. Sampai dia sembelih hewan kurbannya. Sekarang sudah tanggal 23 Zulqa'dah. Ini dihitung-hitung ini, tinggal berapa ya, berapa hari. Ya, kalau kita punya niat untuk berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh lagi potong kuku. Ya. Ini bagi yang mau berkurban. Adapun keluarganya tidak ada masalah. Tidak terikat. Ya, Pak, tidak terkait dengan hal tersebut. Ya, saya mau berkurban, yang lainnya istri, anak-anak, ya, itu tidak ada ya kaitannya dengan potong-memotong ya kuku atau rambut. Ini hanya bagi yang ingin berkurban saja. Nah, kemudian dalil yang lain, ya, bahwasanya disebutkan dari Abu Sarihah, ya, bahwasanya beliau berkata, "Ra'aitu Aba Bakrin wa Umar wa ma yudhhiyani." Saya melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkurban. Ya. Bahkan lebih tegas lagi dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni la'ada'ul adha wa inni lamusirun makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya." Aku meninggalkan berkurban. Ya. Kata beliau, saya tidak berkurban. Padahal saya dalam kondisi lapang. Ya. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansari di sini beliau tegaskan, saya tidak berkurban. Padahal saya punya kelapangan. Ya. Kenapa tidak berkurban? Nah, beliau mengatakan, makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Karena saya khawatir, ya, apabila tetanggaku memandang hal tersebut wajib bagiku. Ya. Ternyata ada di antara sahabat yang sengaja meninggalkan kurban. Ya, untuk menunjukkan apa? Bahwasanya ini bukanlah hal yang wajib. Ya. Tapi walaupun bukan perkara yang wajib, keutamaannya sangat besar. Ya, keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwasanya berkurban itu lebih utama daripada ya bersedekah dengan harganya. Ya. Jadi berkurban dengan ya menyembelih itu lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Misalnya begini, ya. Di hari raya Idul Adha, ada orang yang berkurban dengan seekor sapi. Ya, harganya misalnya 12 juta. Ya. Kemudian ada juga orang yang bersedekah 12 juta. Yang mana yang lebih utama?
ya, saya berkurban. Abu Masyita ya bersedekah 12 juta. Yang mana yang lebih utama? Yang berkurban atau yang bersedekah? Berkurban. Ya, berkurban lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Karena itu jangan sampai berpikir, saya tidak mau repot-repot. Ya, kan kalau berkurban harus potong lagi, harus kuliti, harus bagi-bagi. Ini saya sedekah saja 12 juta. Ya. 12 juta. Maka ya dikatakan bahwasanya berkurban lebih utama daripada ya bersedekah. Nah, karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa dzabhul udhiyati afdalu minas sadaqati bi thamaniha. Menyembeli udhiyah itu lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Ya. Nah, bersedekah dengan harganya. Kenapa dia lebih utama? Ya. Ada beberapa alasannya. Pertama, karena itu yang merupakan perbuatan Nabi. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi adalah berkurban, bukan bersedekah. Bukan bersedekah. Nah, jadi yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat itu berkurban, bukan bersedekah. Yang kedua, dari alasannya bahwasanya kurban ini merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kalau misalnya diganti dengan sedekah, maka syiar ini akan hilang. Ya. Syiar ini akan hilang. 6. Iya. Karena itu ya, berkurban lebih utama daripada bersedekah. 6. Ya, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ya taala bahwasanya ya berkurban itu lebih utama daripada bersedekah ya dengan harga hewan kurban tersebut. Taib. Sudah masuk waktu ya. Hampir masuk waktu. Taib. Mungkin ya selepas zuhur kita lanjutkan sedikit. Ya. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.